Gak kerasa udah mau bulan puasa atau Ramadan lagi, Nat, Moy. Dan seperti biasanya, sebelum mereka nih, setan-setan itu pada dikurung, kita bacain dulu ya ceritanya. Cerita pengalaman-pengalaman mistis paranoid yang rasanya kurang afdol nih, kalau nggak berkaitan sama bulan Ramadan. Ya. Kita buktiin apakah setan-setan itu beneran dikurung atau justru masih ada yang ketinggalan malam ini. Siap? Oke. Nat, Moy, pengalaman akan kegiatan yang mirip sama cerita ini tuh pernah kita bacain sebelumnya. Kegiatan yang mungkin cukup asing buat kita-kita ya dalam nyambut bulan puasa. Tapi meskipun begitu, hal ini tuh cukup melekat, familiar, dan bahkan sakral untuk teman-teman daerah di luar Jakarta sana. Ini tuh namanya padusan. Apaan tuh? Nah, nanti gue ceritain ya. Ini ceritanya tuh dikirim sama seorang perantau namanya Apang yang kebetulan tuh gak sempet buat pulang kampung ke Sulawesi. Makanya dia diajak sama salah seorang teman deketnya buat ikut nyambut bulan puasa di kampung halaman temennya itu. Sebuah desa tua di wilayah Jawa Tengah yang masih megang teguh adat secara turun-menurun. Nah, salah satunya tadi, si padusan itu. Nanti sepanjang gue cerita, lo akan tahu padusan ini apa. Oke. Mau gak mau, Apang tuh ambillah tawaran si temennya ini daripada dia ngerasa sendirian kan. Apalagi emang si temennya ini tuh dari awal kelihatan kasihan sama si Apang. Oh ya, temen deketnya si Apang ini kita sebut aja Wahyu ya. Jadi dari awal Wahyu ini udah coba intro ke Apang terkait tradisi si padusan ini di kampung halamannya. Ini tuh proses berendam dan membersihkan diri dalam menyambut bulan suci. Dan biasanya dilakuin di sumber mata air. Nah, Apang gak terlalu paham nih soal padusan ini. Yang dia tahu ya cuman mandi besar sebelum puasa untuk ngebersihin diri. Intinya Apang taunya cuma kayak gitu. Nah, tapi ngelihat mukanya Wahyu yang ya kelihatan sungguh-sungguh atau bener-bener gitu, Apang ngerasa ya gue harus excited nih. Namanya juga gue yang diajak gitu kan. Kalau gue ogah-ogahan nanti temen gue juga bingung gitu kan. Apang nih nggak ngasih tahu ke kita secara rinci daerah itu di mana. Tapi buat gambaran aja, situasi desanya tuh tenang. Bahkan bisa dibilang terlalu tenang. Masih banyak kayak rumah joglo tua, jalanannya tuh masih banyak yang tanah. Bahkan sinyal HP juga suka hilang timbul. Orang-orang di desa itu tuh ramah, tapi sorot matanya kayak nyimpen jarak gitu loh. Ramah tapi nggak deket sama kita. Mungkin karena mereka tuh tahu kalau Apang nih orang luar daerah situ kali ya. Nah, rencananya padusan ini tuh dilakuin besok paginya nih. Besok pagi setelah si Apang sama Wahyu itu nyampe di desa itu. Kata Wahyu banyak yang ikut. Dan emang faktanya banyak yang ikut. Tapi ternyata gak semuanya tuh warga desa itu, Nat, Moy. Gak semuanya orang. Wow. Nah, di pagi itu Apang sama Wahyu ini berangkat ke mata air sebelum matahari tinggi. Jarak rumah ke mata air ini ada sekitar ya 2 km lah. Mereka jalan kaki, nyusurin kebun sama pepohonan besar. Nah, Apang nih baru sadar kalau rombongan mereka itu tuh cukup banyak. Banyak orang yang dia sendiri tuh gak inget udah atau belum nih dikenalin sama si Wahyu sebelumnya. Mereka nih jalan berkelompok kecil, pakai pakaian sederhana. Kebanyakan lusuh dan mukanya tuh datar. Yang lebih anehnya lagi, mereka kelihatan gak ngobrol sama sekali, Nat, Moy. Gak bercanda, gak ngeluh, bahkan gak saling tegur sapa satu sama lain. Apang cuma diem doang. Karena sebelumnya dia gak ngapa-ngapain aja udah disini-sini sama warga desa. Apalagi kalau dia so asik gitu kan. Setelah beberapa jam akhirnya sampai juga nih mereka di mata air yang dimaksud. Sekitar mata air itu tuh suasananya sunyi. Airnya jernih, bersih. Tapi dinginnya beneran sampai nusuk tulang gitu. Beneran dingin banget. Gak usah Apang, Wahyu aja nih yang lebih sering ke situ itu masih menggigil. Tapi di situ Apang merhatiin sesuatu, Nat, Moy. Sambil pelan-pelan nyemplung ke dalam mata air itu, si Apang nih ngelihat kalau beberapa orang yang masuk ke dalam mata air itu tuh masuk nih ke airan dingin kayak gitu, tapi nggak ada ekspresi sama sekali. Menggigil pun enggak. Beneran kayak udah kebal gitu, Nat, Moy. Kayak biasa ya. Bahkan lebih dari itu. Kalau udah biasa mungkin masih ada kayak respon satu dua hal lah di mata lo atau di muka lo. Ini enggak sama sekali, beneran datar banget. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja jalan ke permukaan air yang lebih dalam sampai tenggelam untuk beberapa menit, balik lagi ke atas naik ke permukaan. Terus gak ada ekspresi sama sekali. Gak wajar kan? Maksudnya kayak sebiasa-biasanya lu udah mandi air dingin di situ, lu nyemplung ke dalam,
kalaupun keluar kayak ya mungkin lu ngerasa seger atau apa gitu. Ini nggak ada respon sama sekali. Mukanya biasa aja. Ada merinding-merindingnya, tapi di situ Apang baca bismillah aja. Pokoknya dia coba baca bismillah dan coba berendam di dekat Wahyu lah pas itu. Nah, pas acara padusannya ini selesai dan mereka siap-siap untuk pulang, rombongan lain yang tadinya masih di dalam air tuh langsung kayak buru-buru naik juga. Mereka kayak pada gak mau ketinggalan. Tapi tetap dengan ekspresi tetap diem dan tetap datar. Apang sempet nanya bisik-bisik ke Wahyu gitu, mereka ini siapa sebenarnya? Tapi Wahyu cuman ngegeleng pelan sambil jawab, udah Pang, sekarang jalan terus aja. Tapi nggak bisa tiba-tiba balik normal rasanya. Perjalanan pulang tuh kerasa lebih panjang gitu loh. Apang ngerasa seolah-olah selalu ada yang jalan di belakangnya dia. Setiap kali dicek, selalu ada sosok dengan wajah yang biasa aja, nggak serem tapi kosong gitu. Rasanya kayak nggak wajar dan aneh. Sesampainya di rumah Wahyu, Apang tuh langsung mandi lagi. Nah anehnya, bau tanah basah tuh masih nempel di kulit. Mau digosok sampai perih pun, baunya tuh gak hilang-hilang. Dan malam harinya, begitu udah tidur, Apang ini mimpi, Nat, Moy. Dia lagi berdiri di mata air yang sama, tapi airnya tuh gelap. Yang sebelumnya kan jernih ya, ini tuh gelap gitu. Dia turun nyemplung pelan-pelan, tapi anehnya gak pernah bisa nyentuh dasar permukaan mata airnya. Karena kayak ya mata air tuh kan maksudnya kolam gitu kan, atau bukan kayak danau yang dalam lah. Tapi ini entah kenapa dia nggak bisa nyentuh bagian bawahnya, nggak nyampe tanah atau nggak nyampe batu-batuan. Dan pas bangun di pagi harinya, lo tau nggak? Badannya Apang nih basah kuyup. Basahnya tuh dari keringat, tapi kayak beneran sebanyak itu, beneran kayak dia habis nyemplung ke dalam kolam. Padahal dia habis mimpi kan. Apang sama Wahyu tuh jadi kelihatan pucet, lemes, kayak orang sakit lah. Sedangkan sosok-sosok si orang diem dari rombongan lain kemarin yang sesekali dilihat sama Apang pas keliling desa, itu tuh gak ada yang ngalamin kayak gitu. Apang bilang lah ke Wahyu, aneh yuk, mereka kan kemarin ikut kita padusan juga, tapi kok kelihatannya mereka biasa-biasa aja. Nah Wahyu cuma nunduk terus jawab, mereka emang selalu ikut padusan Pang. Nah dalam pikirannya Apang, selalu, ya berarti sering dong. Bisa jadi emang mereka udah kebal banget kali ya. Tapi tetap aja munculin pertanyaan buat Apang. Dan malam-malam berikutnya gangguan tuh makin menjadi-jadi. Air di gelas tuh kerasa amis, terus kamar mandi tuh bau lumpur. Dan pas Apang tuh lagi ngaca nih, bayangannya dia tuh kayak sedikit telat gerak gitu loh. Di malam terakhir sebelum puasa, Wahyu akhirnya ngomong, suaranya sambil gemeter. Katanya air mata itu tuh emang gak pernah kosong, Nat, Moy. Emang ada penunggu yang tinggal di situ. Dan padusan ini, itu tuh bukan cuma ngebersihin badan doang, tapi sekaligus ninggalin hal-hal yang gak boleh ikut masuk ke bulan puasa. Dan mereka, kata Wahyu, itu tuh rombongan yang gak menggigil kemarin. Itu tuh emang bukan orang, Nat, Moy. Malam itu tuh beneran jadi momen dimana Apang ngerasain kehadiran dari mereka tuh paling jelas. Mereka si makhluk-makhluk ini ya. Bukan suara, bukan penampakan, tapi rasa kayak ada orang yang duduk persis di samping Apang. Deket, intim, kayak tamu. Apang gak berani noleh. Dadanya berat, nafasnya pendek. Udah ada sedikit keyakinan Apang kalau sosok mata air itu tuh emang sekarang udah ada di rumahnya Wahyu. Tapi rasanya bukan buat nyelakain gitu. Rasanya cuma buat nunggu atau ngawasin aja. Nah untungnya sahur hari pertama Ramadan, Wahyu nyuruh Apang buat mandi lagi. Tapi kali ini lebih diniatin dan disertain sama doa. Gak usah buru-buru katanya. Abis itu Apang diajak buat baca-baca beberapa ayat yang bisa jadi pelindungan diri lah. Apang ngikut aja pokoknya. Abis itu pas azan subuh berkumandang, tiba-tiba bau tanah hilang, Nat, Moy. Dada Apang juga udah gak sesek lagi rasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak padusan, akhirnya Apang bisa ngerasain lagi tenang dan lega. Dan syukurnya abis itu tuh sampai 30 hari Ramadan beneran gak ada gangguan-gangguan buat Apang. Tapi dari situ Apang jadi paham satu hal, gak semua tradisi, mau yang tujuannya baik pun, itu selalu aman. Bahkan di beberapa daerah di Jawa beneran ada tempat-tempat yang emang gak pernah kosong. Dan tempat-tempat itu cuman nunggu aja siapa yang datang ke sana tanpa benar-benar bersih. Gua ngerasa jadi Apang serem sih anjir. Dia ngikut temennya ya, datang ke desa itu gak tahu apa-apa,
ikut tradisi kena gangguan setan. Gila, ngeri anjir. Iya. Muibi, kalian percaya nggak sama statement yang bilang kalau di bulan Ramadan setan-setan tuh pada dikurung? Gue yakin sih semua orang pasti tahu statement ini ya. Tapi katanya juga, misalnya ternyata ada nih setan-setan yang belum kekurung pas udah masuk bulan Ramadan. Mereka ini tuh bakal lari, kabur, dan ngumpet di tempat-tempat yang aman buat mereka. Tempat-tempat yang udah pasti bisa dibilang banyak mudaratnya. Cerita yang bakal gue bacain ini tuh bukan buat cari pembenaran. Si pengirim cerita ini tuh panggil aja Agni ya. Dia beneran pengen sharing aja nih di sini. Jadi intinya beberapa tahun lalu Agni ini sempat kerja di sebuah tempat karaoke kecil-kecilan. Bukan termasuk ke brand besar atau mewah lah pokoknya. Dan selain karaokean, di tempat ini tuh juga nyediain minuman alkohol sama servis-servis pemandu karaoke gitu. Nah, kalau masuk Ramadan, tempatnya tuh nggak libur, cuma jam operasionalnya tuh dipersingkat. Tapi yang pasti malam tuh tetap hidup. Kebetulan Agni nih kerja di bagian resepsionis kerangkap admin. Tugasnya tuh simple, cuma nerima tamu, nyatet jam, ngecek ruangan, sama sesekali bantu bersih-bersih lah kalau udah sepi. Hari-hari awal puasa tuh biasanya berat, badannya tuh lemes, kepala pusing, tapi malam tuh tetap harus duduk di balik meja dengan senyum lah. Tempat ini tuh punya lorong panjang menuju kamar-kamar karaoke. Temboknya tuh dilapisin sama wallpaper lama dengan motif-motif abstrak gitu. Warnanya udah lumayan pudar kayak udah lama. Terus lampu lorongnya tuh kuning redup dan beberapa sering kedip-kedip gitu. Nah, di ujung lorong ada pintu darurat yang emang jarang dibuka. Katanya tuh tembus ke tangga belakang. Tapi Agni sendiri tuh belum pernah bener-bener sampai ke sana. Dan sejak awal kerja di sini, Agni tuh udah sering denger cerita-cerita kecil tentang larangan nengok ke kaca pas lewat lorong tengah sendirian. Jangan nengok kalau ada yang manggil-manggil dari kamar kosong. Sama jam 3 ke atas jangan lama-lama di depan kamar nomor 7. Tapi ya cerita ini disimpan aja sama Agni di pikirannya dia. Sampai akhirnya ada satu malam di mana tempat kerjanya ini tuh lebih sepi dan cepet dari biasanya. Jam 11 malam. Agni nih sendirian di resepsionis, lampu depan tuh udah dimatiin, tinggal ada satu ruangan yang masih aktif. Itu tuh kamar nomor 5. Masih ada tamunya tapi gak tahu kenapa dari tadi tuh gak kedengeran suara apa-apa. Betah banget, dan pas Agni nunduk, ngecek catatan, dia tuh nyium ada bau aneh. Bukan bau rokok, bukan bau alkohol, tapi ini tuh semerbak bau bunga melati, tapi kecampur sama bau anyir darah basah gitu. Agni nih refleks ngangkat kepala, ngendus-ngendus, tapi bau itu tuh samar-samar datang dan pergi. Tapi sumbernya tuh dari si kamar nomor 5 tadi kalau diurutin. Penasaran nih, tapi Agni lebih pilih buat nyuekin ini semua. Dan ternyata ini tuh jadi kesalahan pertamanya dia. Nah, malam berikutnya kejadian kecil mulai numpuk nih. Awalnya hal remeh, pintu kamar tuh yang harusnya kekunci tiba-tiba kebuka sedikit, lampu lorong tuh mati lagi padahal baru diganti, dan cermin di ujung lorong tuh jadi sering kelihatan burem berembun tanpa sebab. Agni di sini mulai sering jalan bolak-balik ngecek kamar kosong, prosedurnya standar pokoknya, tapi setiap dia lewat lorong rasanya kayak ada yang ngikutin, padahal yang nggak ada siapa-siapa. Sampai sekitar jam 1 lewat, Agni nih denger ada suara langkah kaki tuh cepet banget, kayak orang lari kecil dari arah lorong tengah. Dan langkah itu berhenti persis di depan kamar nomor 7. Akhirnya Agni buru-buru ke sana, dia berdiri di depan kamar dengan ragu. Gagang pintunya tuh dingin banget pas dipegang, dan pas pintu kamar mau nyoba dibuka, dari dalam kamar tuh kedengeran ada suara pelan. Bukan nyanyian, bukan ketawa. Ini tuh lebih mirip kayak desahan nafas pendek, kesendat dari orang yang lagi nahan sesuatu di tenggorokan. Akhirnya Agni langsung mundur, takut dan lari kabur gitu aja. Puncaknya di 2 hari setelahnya, Agni dapat shift malam sendirian lagi. Dan sekitar jam 2 pagi, listrik sempat mati beberapa detik. Terus pas nyala, Agni nih ngedenger ada suara keras dari lorong, kayak sesuatu jatuh terus keseret. Dan bodohnya si Agni ini malah kedorong buat nyamperin suara itu. Dorongan yang muncul tuh bukan karena penasaran, tapi lebih kayak emang ngerasa dipanggil aja. Agni tuh di sini cuma bawa senter sengaja biar bisa nyorot segala penjuru ruangan. Tapi pas dia ngarahin senter ke atas, jelas banget Agni tuh ngeliat di antara 2 lampu lorong yang mati,
ada banget sesuatu kegantung. Bukan lampu, bukan dekorasi. Sosok itu tuh putih, kusem, kainnya tuh kotor dan sobek. Ikatan di lehernya tuh longgar tapi jelas ada. Badannya tuh gak sepenuhnya nyentuh lantai, tapi ujung kakinya tuh ngegantung beberapa senti di atas lantai. Dan yang paling bikin kaki lemes tuh sosok ini gak punya muka, Muy, Bi. Wow. Pelan-pelan sosok itu tuh gerak, bukan loncat, bukan ngedeket, tapi muter pelan. Kayak ngikutin arah cahaya senter Agni yang mulai gak stabil. Dan pas kain itu ngadep ke Agni sepenuhnya, Agni ngedenger ada suara perempuan ketawa kecil dari belakang. Dan pas dia nengok di ujung lorong deket pintu darurat, udah ada sosok perempuan rambut hitam panjang nyentuh ke lantai. Terus rambutnya tuh basah netesin air ke lantai. Kepalanya tuh sedikit miring kayak orang penasaran gitu, Muy, Bi. Dan secara jarak beneran cuma beda beberapa meter aja dari Agni. Itu tuh kuntilanak. Agni ini jadi trauma sekarang. Tapi ya Agni harus tetap masuk kerja, meskipun sekarang hawa di kantornya tuh jadi lebih dingin, berat, dan kayak ada yang selalu nyambut tanpa suara gitu. Yang berubah bukan cuma lorong, kamar-kamar karaoke pun mulai hidup dengan sendirinya gitu. Lampu kamar yang udah mati tuh tiba-tiba nyala pelan-pelan. Layar TV yang gelap suka mantulin bayangan orang berdiri deket gitu. Terus mikrofon kadang tuh bunyi dengung pendek, kayak ada yang nafas gitu. Semua yang muncul setiap kali udah lewat jam 12 malam. Dan yang paling ngeganggu tuh mereka mulai ngedeket secara posisi. Tapi yang gong itu tuh bukan dari kamar nomor 7, Muy, Bi. Itu malah dari kamar karaoke nomor 6. Dan malam itu ada 2 tamu terakhir. Terus abis tamunya pulang, Agni masuk buat cek dan beres-beres. Ruangan ini tuh paling ketutup, gak ada jendela, cuma lampu LED biru redup. Dan pas Agni ngebungkuk ngambil botol kosong, pintu kamar tuh nutup sendiri. Pintunya tuh gak ngunci, tapi gagangnya tuh geter pelan, kayak ada tangan yang ngegenggam dari luar gitu loh. Terus lampu tuh tiba-tiba mati. Terus muncul suara bisikan patah-patah gitu, kayak suara orang yang mulutnya tuh penuh tanah gitu. Akhirnya Agni langsung mundur sampai punggungnya tuh nyentuh sofa. Terus lampu nyala lagi, Muy, Bi. Dan di depan Agni udah berdiri kuntilanak itu. Kali ini lebih jelas, rambutnya nutup hampir seluruh muka. Kulitnya tuh warna abu-abu kebiruan kayak mayat lama. Dan lehernya tuh miring gak wajar. Sosok ini tuh gak teriak, dia cuma nyodongin badannya ke arah Agni, deket banget sampai bisa kecium bau anyir darah campur melati. Di sini Agni tuh nggak inget gimana dia bisa keluar dari ruangan itu. Pokoknya dia selamat aja tuh malam itu. Dan setelah teror-teror itu, Agni tuh nggak langsung stop kerja di situ. Bukan karena berani ya, tapi emang lebih karena dia tuh tahu pada saat itu dia tuh harus nyari duit. Dan seiring berjalannya waktu Agni di sana, kuntilanak itu tuh selalu nampakin dirinya dia. Kadang di ujung lorong sambil rambutnya nyeret-nyeret ke lantai, terus di dalam kamar karaoke kosong, atau sekelibet muncul di layar TV yang mati. Bahkan Agni tuh sampai udah gak kaget lagi kalau ketemu, saking udah kebiasanya ya. Tapi ya mungkin ini rezeki bulan puasa ya. Beberapa hari setelah lebaran, Agni dapat panggilan kerja di tempat lain, tempat yang lebih baik lah dibanding tempat kerjanya ini. Dan tanpa pikir panjang, Agni langsung keluar dari tempat kerjanya dia. Gak ada penjelasan dramatis lagi. Agni cuma bilang ke bosnya kalau dia udah gak sanggup lah kerja malam di situ lagi. Dan sampai sekarang dia tuh gak tahu kenapa si kuntilanak itu tuh masih muncul. Gak ada larangan yang kelanggar padahal, gak ada ritual juga, gak ada pemanggilan. Agni tuh cuma kebetulan ada di tempat yang salah, waktu yang salah, dan cukup lama buat kelihatan. Kalau tadi kan cerita lo mungkin identik dan familiar buat beberapa teman-teman daerah ya, Bi. Kayak si Padusan itu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal bulan puasa, ada lagi nih, identik atau bahkan mungkin lebih familiar lah sama semua orang. Apalagi kalau bukan pesantren kilat. Iya. Buat beberapa orang ini mungkin acara ngebosenin. Tapi bagi sebagian orang lainnya, ini malah jadi acara yang seru dan penuh kenangan. Tapi ya sayangnya, kenangannya gak selalu baik ya. Serem pun juga ada gitu, tergantung kondisi dan tempatnya. Mirip sama cerita ini. Ini cerita dari Helmi namanya. Bermula dari satu hal, niruin suara azan yang bahkan bukan buat maksud bercanda, tapi kena imbasnya. Gara-gara ini, Helmi itu jadi kayak diperingatin secara langsung sama sesuatu yang gak kelihatan sama mata manusia, tapi kelewat nyata buat diabain. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2014-an. Udah lama tapi masih diinget sama Helmi. Posisinya Helmi itu masih SMP, bulan Ramadan,
Dan kayak biasalah, sekolah tuh ngadain pesantren kilat 3 hari berturut-turut dengan kegiatan wajib, nginep di sekolah, tidur di kelas, sahur bareng, tarawih jamaah di musola sekolah. Sekolah Helmi ini bukan sekolah tua kolonial atau bangunan bersejarah, ya kayak sekolah biasa aja gitu. Cuman gedung panjang 2 lantai. Musolanya ada di pojok halaman belakang, kepisah sama gedung utama. Kalau malam, area situ tuh paling gelap. Sejak hari pertama, guru-guru tuh ngasih satu peringatan yang menurut murid-murid aneh. Peringatannya, kalau malam jangan niruin suara azan atau doa sembarangan. Jangan pernah bercanda pakai lafaz-lafaz. Nah responnya apa? Ya cuman ketawa gitu. Namanya juga anak SMP kan. Apalagi nggak dikasih penjelasan lebih lanjut tuh sama gurunya. Nggak ada cerita horor, nggak ada juga ancaman. Dan karena nggak jelas, ya larangan itu jadi kayak nggak penting buat mereka. Semua gangguan tuh baru muncul selepas sholat raweh, waktu yang harusnya dipakai murid-murid buat istirahat. Sekitar jam 12 malam, suasana tuh udah mulai boring lah dan pada belum bisa tidur. Ada satu temennya Helmi namanya Dede, yang terkenal tuh suka bercanda berlebihan, tiba-tiba tuh berdiri depan kelas, naik ke meja guru, terus dengan suara dibuat-buat dia niruin azan. Nah jujur anak-anak tuh pada nggak tahu apa tujuan dan alasannya si Dede ini. Bukan azan utuh nih, cuman potongan aja. Nadanya salah, dibuat lucu, dan akhirnya beberapa anak ketawa. Ada juga sih sebenarnya beberapa lain tuh nyuruh berhenti gitu. Tapi yang Helmi inget banget, detik itu juga angin tuh langsung kayak masuk mendadak lewat jendela kelas. Padahal malam itu tuh panas dan engap banget. Otomatis Dede langsung diem tuh. Muka tiba-tiba juga langsung berubah jadi kayak kecampur bingung. Belum juga guru piket sampai negor, dari arah musola kedengeran suara azan beneran. Tapi nadanya Nat, gak kayak biasa. Pelan, terlalu panjang di beberapa nada, dan semua langsung diem tuh. Nah masalahnya satu, itu azan apa? Soalnya di jam itu nunjukin jam 23.17. Dan yang lebih aneh lagi, suara itu gak bergema, kayak bukan dari speaker musola. Beberapa anak berdiri di jendela, lorong gelap, musola gelap, gak ada lampu yang nyala sama sekali, dan azan itu berhenti di tengah lafaz. Dan sejak detik itu, Helmi ngerasa kayak ada yang berdiri di halaman, ngeliat ke arah kelas Helmi mulu. Sekitar 1 jam setelah kejadian barusan, sebagian anak udah pada tidur, sedangkan Helmi masih belum tidur tuh. Dia cuma bengong aja ngeliatin arah lapangan sekolah. Dari celah pintu, Helmi tuh ngeliat ada sesuatu bergerak di halaman. Awalnya dikira guru piket, tapi sosoknya kok kayak terlalu tinggi gitu, berdiri di dekat musola. Yang Helmi inget, badannya tuh putih pucet, kayak diselimutin cahaya. Bentuknya tuh kayak nyerupain kakek-kakek tua, berjubah, kepalanya ketutup, janggutnya tuh putih panjang, tapi posturnya salah. Kayak kakinya tuh terlalu panjang, baunya tuh lebar, kepala tuh kayak nunduk, dan matanya tuh ngarah terus ke arah kelasnya si Helmi. Sosok ini diem aja, kayak geraknya tuh ngegeser pelan-pelan, kayak bayangan yang berpindah terus hilang gitu. Nah sosok itu gak pernah bener-bener pergi Nat. Bukan berarti dia selalu nampakin wujudnya ya, tapi lebih ke kehadirannya kerasa. Terutama setiap kali ada anak yang bercanda sompral kayak niruin suara imam, baca doa sambil ketawa, atau sekedar kayak melesetin lafaz Arab. Dan setiap itu kejadian, hal kecil selalu muncul. Lampu tiba-tiba mati, angin dingin tiba-tiba lewat satu arah, atau bayangan putih ngelintas cepat banget di lorong musola. Total tuh kata Helmi, dia tuh ngeliat sosok itu 2 kali. Sekali di dekat tempat wudhu, sekali lagi di bawah pohon mangga belakang sekolah. Dan selalu sama, wujudnya tuh kakek-kakek jubah putih, tingginya gak wajar, mukanya gak jelas, ketutup kayak cahaya. Tapi dari cara dia berdiri, Helmi tuh tahu kalau sosok ini tuh lebih mirip orang yang lagi ngamatin, bukan buat nyerang. Dan anehnya, setiap kali dia muncul, Helmi tuh justru keinget sama almarhum kakek di kampung. Dia tuh ngerasa kayak nyaman, tapi bercampur ada rasa takutnya juga. Kayak ada sosok yang baik tapi gak bisa ditawar gitu. Nah masuk di malam terakhir pesantren kilat, salah satu anak, bukan Dede ya ini ya, bercanda lagi tuh, niruin doa kunut, lengkap dengan intonasi yang dilebih-lebihin. Nah belum juga selesai satu kalimat, sisi kelas langsung sunyi mendadak. Bukan sunyi biasa, ini nih kayak sunyi yang bikin kuping tuh berdenging. Terus dari sudut kelas, persis di dekat lemari, muncul bayangan putih itu lagi Nat. Sekarang lebih jelas tapi. Dan bayangannya bukan di bawah, tapi berdiri di dalam kelas. Sosok itu gak nyentuh lantai, kakinya ngegantung beberapa senti, tangannya ngelipet ke dada. Dia gak marah, gak ngancem, tapi auranya tuh kayak bikin neken orang-orang. Temen yang bercanda barusan tuh langsung kayak jatuh ke lantai,
dia nggak pingsan tapi mulutnya gemeteran, nggak bisa ngomong sampai subuh katanya. Wow. Lu bayangin ya, bayangan itu tuh noleh ke arah mereka semua. Dan untuk pertama kalinya Helmi tuh ngedengar suara bukan dari kuping tapi dari dalam kepala. Suara itu bilang kayak gini, yang suci jangan dijadikan main-mainan. Abis itu sosok itu tiba-tiba hilang aja. Nah untung ini hari terakhir, jadi pesantren kilat tuh selesai tanpa kejadian besar lagi. Tapi efeknya ternyata gak pernah hilang Nat. Temen Helmi yang jatuh tadi tuh langsung kayak stop bercanda soal agama. Dede yang tadinya tuh niruin suara azan sekarang tuh selalu diem pas azan berkumandang, kepala langsung nunduk. Dan si Helmi sendiri, dia tuh tetap jadi orang yang gak akan berani niruin suara apapun yang sifatnya sakral. Bahkan sampai sekarang gak ada yang pernah kerasukan sih, gak ada juga yang pernah kayak diteror mimpi buruk. Tapi bayangan sosok putih itu, si kakek itu ya, selalu terngiang di benak Helmi dan teman-teman kelasnya pada saat itu. Semua tuh bisa kayak gini ya karena Helmi yakin itu tuh sebenarnya jin baik. Dan justru karena itu peringatannya lebih membekas daripada teror setan yang serem gitu. Helmi sempat iseng ceritain ini ke salah satu guru agamanya. Gak cerita lengkap padahal, tapi si wajah gurunya tuh langsung kayak berubah gitu Nat. Katanya di banyak daerah Jawa ada kepercayaan tentang jin penjaga lafaz. Mereka tuh bukan makhluk yang ngeganggu manusia, tapi ditugasin buat ngejaga kesucian suara azan, doa, sama ayat. Jadi kayak bukan soal salah ucap katanya, tapi lebih ke persoalan niat mempermainkan. Kalau cuma belajar atau salah baca karena belum bisa kan itu beda ya. Nah katanya, tapi kalau diniatin bercanda, apalagi buat bahan tertawaan, itu tuh udah termasuk wilayah yang mereka jaga. Kata guru agama Helmi kayak gitu. Helmi sih nggak nyeritain soal sosok kakek putih itu, tapi kalau dilihat dari cara gurunya ngehela nafas, Helmi tuh yakin gurunya itu tuh tahu soal sosok ini. Nah sekarang udah bertahun-tahun lamanya sejak kejadian itu, Helmi tuh akhirnya hidup normal lah, nggak punya kemampuan buat ngelihat makhluk halus, nggak pernah lagi ngelihat sosok berbaju putih itu. Tapi yang harus selalu kita ingat, nggak semua nyeremin itu jahat. Beberapa dari mereka tuh hadir cuma buat ngingetin aja. Dan justru karena mereka baik, jadi itu peringatannya nggak akan pernah bisa dilupain sampai kapanpun. Iya, gue setuju sih. Lagi-lagi seperti yang ya sebelum-sebelumnya kita pernah ceritain ya, kita bisa diingetin dengan cara apa aja. Tapi gue keinget sama yang lu bilang tadi Moy, ada azan jam 2 pagi. Jam setengah 12. Setengah 12 malam. Iya, nyebelin juga sih, maksudnya kayak ya kalau gue bayangin ya, gue lagi nggak bisa tidur, terus tiba-tiba parno dan ada kejadian kayak gitu, jadi nggak bisa makin tidur sih gue. Ya dan dari cerita ini kita sadar ya, kalau ternyata kalau katanya orang di bulan Ramadan itu setan dikunci, ya ternyata setan pun juga masih neror pun lagi bulan puasa. Iya, ya mungkin lu juga yang denger ini Paranoid, lu juga punya cerita tentang sebelum Ramadan yang lu bisa ceritain ke kita sih. Cerita tentang kejadian horor yang terjadi di sebelum Ramadan atau bahkan pas lagi Ramadan ya.